Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anindi Kesya. Saya dari kelas B1. Saya dari Pondok Reski. Perkenalkan, ini mama saya. Halo, assalamualaikum. Jadi teman-teman, kita di sini mau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesia tahu nggak artinya Isra Mi'raj itu apa? Nggak tahu, Ma. Mau tahu nggak Kesia? Mau. Yuk. Kesya gak sabaran banget. Oke, dengerin ya ceritanya ya. Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu artinya perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sementara Mi'raj itu artinya lanjutan perjalanan Isra menuju langit tertinggi atau Sidratul Muntaha. Disebutnya suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di sebuah tempat bernama Al-Hijr. Lalu datanglah malaikat Jibril. Nah, yang akan membawa Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di sumur Zam-Zam, malaikat Jibril akan membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membersihkan hati Nabi dari segala prasangka buruk. Nah, walau sekecil apapun, hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah kekuasaannya. Saat Nabi membuka mata, beliau melihat buruk. Nah, apa itu buruk? Nggak tahu, Ma. Nah, buruk itu hewan yang menyerupai kuda, lengkap dengan telananya. Buruk ini akan menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad di malam itu, kecepatan buruk itu seperti kilat sejauh mata memandang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke punggung buruk itu, melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa. Nah, sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki masjid ya untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, seusai sholat, malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad dengan membawa 2 gelas berisi minuman. Nah, gelas itu yang pertama berisi homer dan yang kedua gelas itu berisi susu. Nah, menurut Kesya, Nabi Muhammad memilih minuman apa tuh? Susu dong. Iya, betul sekali. Nabi Muhammad memilih minuman yang berisi susu. Setelah itu Nabi Muhammad meminumnya. Nah, setelah meminum minuman itu, malaikat mengajak Nabi naik ke langit, menaiki buraq. Nah, untuk
Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dan yang kelima di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketujuh yang terakhir Nabi Muhammad di langit bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Nah, berat nggak menurut Kesya? Berat lah. Ya. Nah, namun Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan, ya. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad alhamdulillah telah menerima ridho atas perintah sholat menjadi sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kesya tahu kan sholat 5 waktu itu apa aja? Tahu dong. Oke, apa aja sholat 5 waktu itu? Yang pertama sholat subuh. Nah, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Nah, sholat 5 waktu itu harus dikerjakan karena itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Sekian dulu dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.